Serius amat lagi baca apa sih? Kenapa Made? Maaf nggak dengar, ini lagi baca berita. Katanya shortcut Singaraja Mengwitani sebentar lagi bakal selesai dan tidak terpengaruh oleh refocusing APBN. Kenapa deh? APBN? Apa itu? Sama, nggak tahu juga. Mending tanya Bu Nia. Tuh, Bu Nia. Bu Nia. Wah, ide bagus tuh. Yuk, Ibu Nia. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Ada apa Putu dan Made? Bu, tolong jelaskan dong APBN itu apa, Bu? Oh, mau belajar tentang APBN toh? Bisa banget. Yuk gabung ke kelas Ibu Nia. Memang kebetulan hari ini Ibu akan mengajar materi APBN. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kreatif, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Luputu Niwaronovianti. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Singaraja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai APBN, melindungi rakyat, membangun negeri. Anak-anak, terdapat berbagai macam tujuan berdirinya suatu negara. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki tujuan bernegara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan negara tersebut direalisasikan dalam berbagai macam program seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Program tersebut tidak akan berhasil apabila tidak ditunjang dengan pendanaan yang dilakukan pemerintah. Secara umum, pendanaan tersebut disebut dengan keuangan negara. Nah, anak-anak, wujud dari keuangan negara adalah APBN. Ada banyak cara menjelaskan apa itu APBN. Sederhananya, APBN adalah sebuah dokumen. Dokumen? Jenis dokumen yang seperti apa, Bu? APBN bukanlah sembarang dokumen. APBN adalah dokumen sakti yang wajib dibuat setiap tahunnya. APBN menurut Undang-Undang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang dibahas dan disetujui oleh DPR. Rencana keuangan tahunan itu terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBN dirancang untuk digunakan mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu 4 tujuan negara, yakni 1. Memenuhi amanat undang-undang, pedoman dalam mengelola keuangan negara, implementasi dan kebijakan fiskal, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Anak-anak, selain keempat tujuan tadi, APBN mempunyai 6 fungsi, yang mana fungsi tersebut terdiri 3 kebijakan fiskal dan 3 kebijakan manajemen. APBN memiliki fungsi sebagai berikut. Berapa lama APBN ditetapkan ya, Bu? Penetapan APBN dilakukan melalui proses yang panjang dan berulang. Siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN yang berulang dengan tetap dan teratur setiap tahun anggaran. Secara umum atau secara garis besar, siklus anggaran pemerintah meliputi 4 tahap, yaitu budget preparation, budget authorization, budget execution, dan accountability. Oh gitu toh, Bu. Lalu komponen APBN apa saja, Bu? Begini Putu, struktur utama APBN terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendapatan negara dan hibah belanja, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran, sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Putu dan Made serta anak-anak semua, apabila berbicara mengenai politik anggaran, kebijakan fiskal, dan kebijakan APBN, kita tidak dapat melepaskan diri dari pembicaraan mengenai postur APBN. Nah, apakah kalian sudah tahu bentuk postur APBN 2022? Tidak tahu. Anak-anak, mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro, APBN 2022 ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Postur APBN 2022 ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, pada rapat paripurna DPR, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan alokasi APBN pada tahun anggaran 2022 fokus pada 6 kebijakan utama. Bu Nia, lalu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia dan kinerja APBN 2022, Ibu? Nah, anak-anak, berdasarkan laporan pemerintah tentang anggaran APBN semester pertama tahun anggaran 2022,
Perekonomian domestik sepanjang semester 1 mampu menunjukkan tren positif di tengah dinamika perekonomian global loh. Kinerja APBN menunjukkan fundamental perekonomian domestik yang terjaga di tengah eskalasi tensi geopolitik dan lonjakan harga komoditas. Dengan berbagai dinamika perekonomian, realisasi pendapatan telah menunjukkan kinerja yang positif. Capaian pendapatan negara tersebut terutama dikontribusikan oleh kinerja positif perpajakan yang didorong oleh pemulihan ekonomi domestik yang semakin kuat, membaiknya kinerja ekspor-impor, dan meningkatnya harga komoditas. Dari sisi belanja negara, secara umum tingkat realisasi menunjukkan kinerja positif. Mencermati potensi dampak inflasi yang dapat berimbas pada turunnya daya beli masyarakat, pemerintah mengambil kebijakan menjadikan APBN sebagai shock absorber. Kebijakan tersebut juga disinergikan dengan langkah penyehatan APBN. Kemudian, seiring dengan perkembangan pendapatan negara yang meningkat signifikan dan belanja negara yang tumbuh positif, maka postur APBN sampai semester 1 tahun 2022 mengalami surplus. Wah, pemerintah Indonesia keren ya Bu, di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kinerja APBN tetap terjaga bahkan surplus ya Bu. Benar sekali Made, pemerintah Indonesia terutama Kementerian Keuangan sangat menjaga APBN sehingga APBN 2022 yang kini memasuki semester 2 tetap melanjutkan tren positif dalam pemulihan ekonomi meskipun dilanda berbagai tekanan global yang kian meningkat. Demikian untuk kelas Ibu Nia kali ini. Semoga dengan video mengajar ini, Putu, Made, dan anak-anak lainnya semakin paham mengenai APBN. Karena APBN bukanlah milik Kementerian Keuangan saja, melainkan milik kita semua. Uang rakyat Indonesia yang dikelola dan digunakan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. APBN adalah uang kita. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri dengan mengucapkan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.